Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Isa Septiani. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 dengan NIM 181440015. Nah, di sini berhubung kita tingkat 3 diberikan tugas proyek akhir dari matkul Distributed Control System dari Bapak Waskito Adi selaku dosen DCS. Saya mengambil proses level kontrol pada naphtha splitter. Nah, sehingga di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat simulasi pada level kontrol pada naphtha splitter yang tadi yang saya ambil prosesnya. Nah, kira-kira gambar yang nanti atau proses yang saya akan buat itu PNID-nya seperti ini. Nah, feedback control levelnya juga seperti ini. Nah, saya mengambil control levelnya itu pada bottom splitternya atau pada keluaran dari splitternya di sini. Nah, nanti di sini set point yang di set pada splitter ini atau level proses ini itu 65. Nah, langsung saja bagaimana sih membuat simulasi level kontrol pada naphtha splitter yang akan saya jelaskan. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke Oracle VM VirtualBox. Kita tunggu ya. Nah, selanjutnya, di sini saya sudah membuat nih Centum VP-nya atau Windows XP-nya. Nah, di sini namanya saya buat test 2. Kemudian operating sistemnya itu harus Windows XP 32 bit ya. Kemudian base memorinya juga harus di atas 2000 MB. Nah, jadi di sini saya set 2048 MB. Kemudian di sini video memorinya 16 MB. Nah, langsung saja kita start ya. Ini normal start. Kita tunggu. Nah, ini kita sudah login ke Windows XP. Nah, sebelumnya kita masukkan username sama passwordnya. Username sama password sama, yaitu administrator. Kemudian passwordnya juga administrator. Nah, kita enter. Nah, kita sudah masuk ke Windows XP. Nah, langsung kita start. Nah, ini kita close saja, kemudian kita start, kita ke system view. Nah, di sini system view. Nah, di sini saya sudah membuat project saya splitter. Nanti saya akan simulasikan tes fangsanya ya. Sebelum saya akan memperlihatkan apa yang saya buat kemarin tes fangsanya. Kita mulai dari awal dulu. Saya akan menjelaskan dari awal dulu gimana sih cara-cara membuatnya dari awal. Nah, di sini langsung saja kita ke system view, kemudian klik kiri, kita create new project. Nah, di sini kita masukkan nama. Untuk saya di sini nama saya saja Natasha Aisyah ya, saya buat Natasha Aisyah. Sini organizationnya saya tulis Instrumentasi Kilang. Nah, jadi project informasi saya kasih control level splitter, level naphtha. Kemudian kita oke. Nah, di sini projectnya saya kasih, karena udah ada splitter, saya kasih splitter 2. Di semua ya, angka huruf besar semua, splitter 2. Nah, di sini juga project command-nya kita juga ganti splitter 2 sama dengan projectnya ya, non projectnya. Kita oke.
Nah, di sini create new VCS. Nah, di sini kan udah ada project splitter 2 nih. Nah, di sini yang kita buat tadi projectnya. Nah, sekarang selanjutnya kita create new FCS. Nah, FCS nya kita station type-nya kita ganti dengan AF10D karena station type yang digunakan atau VCS station type yang pada di PEM atau di lab itu AF10D pada lab instrument. Nah, kemudian ini general purpose constant sama, nggak ada yang kita ganti. Kemudian cuma yang diganti cuma station type-nya. Kemudian oke. Nah, setelah oke, kita tunggu. Nah, ini setelah kita create new FCS sudah keluar nih, FCS 0010. Sekarang kita ganti create new HIS. Nah, di sini HIS kita gunakan PC with operation and monitoring function. Domain numbernya 1, station numbernya 64. Konstan, tidak ada yang diganti, networknya juga tidak diganti. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita buat projectnya, project namanya, kemudian setelah kita buat FCS dan HIS, selanjutnya kita masukkan input outputnya, di mana kita klik FCS. Nah, kita masuk ke IOM, kemudian create new, kemudian create node. Nah, ini di create node kita masukkan namanya. Ini visit langsung satu aja gini, node 1. Oke. Kemudian create new. Setelah itu kita ke IM node 1, di klik kiri, create new, kemudian IM. Nah, di sini analog inputnya kita masukkan yang AAI 143. AAI 143. Di sini analog inputnya kita masuk analog input output hard complaint. Nah, setelah itu kategorinya analog input output hard complaint. Kemudian tipenya di sini kita pakai AAI 143 sesuai dengan lab ya, AAI 143. Nah, ini. Kemudian klik OK. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita node lagi ke create new, kita buat outputnya, itu kan input TM, kemudian analog output hard complaint. Nah, di sini kita outputnya menggunakan 1543. Nah, ini AAI 543. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu, nah ini sudah input outputnya sudah. Itu kita buat function blocknya. Nah, karena ini kita sudah mulai untuk membuat function blocknya, maka saya akan melihatkan project yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan ke splitter yang project yang saya buat sebelumnya. Kita ke function block. Kemudian di sini kan ada banyak nih. Untuk membuat function block itu bisa sampai 200. Nah, karena saya hanya satu project, maka ini saya sudah buat di DR001. Jadi kalau kalian mau buat, maka langsung ke DR001. Nah, di sini saya setelah membuat di sini inputnya itu kan LT001, kemudian dimasukkan ke LIC, kemudian outputnya ke CV01. Nah, untuk membuat PID kita ke invert function block, kemudian regulatory, kemudian control PID, kemudian klik OK. Kemudian setelah klik OK, terus tekan ke sini, beri nama LIC001. Kemudian kalau gimana sih kalau buat input outputnya? Nah, untuk input sama outputnya kita ke function block, kemudian ke link block. Nah, di sini ke link block, kemudian ke PIO. Nah, di sini. Terus klik OK, PIO. Nanti gambarnya seperti ini, terus klik OK. Setelah klik OK, ntar langsung klik OK sini.
kemudian kasih nama, jangan lupa awalnya persen LT001. Kemudian lagi ulangi lagi untuk outputnya function block, link block, PIO, kemudian oke, kemudian kasih nama, jangan lupa persen CV001. Setelah itu kita buat wiringnya untuk menyambungkan input kemudian ke outputnya. Nah, wiringnya di sini, kemudian insert wiring, kemudian klik sini, sambungkan ke LIC, kemudian LIC sambungan ke CV. Nah, setelah itu jangan lupa di save. Nah, setelah di save kita keluar. Nah, setelah di save kita setelah itu ke di sini ke HIS. Nah, di sini HIS kita akan konfigurasi. Nah, di sini saya sudah membuat konfigurasi untuk menampilkan trennya. Nah, di sini trennya di tren 001. Nah, jadi bisa kalian bisa langsung ke tren 0001 ini. Klik tren 001, kemudian kasih nama untuk LIC 001 SV, LIC 001 MV, LIC 001 PV untuk nilai yang akan dikeluarkan setelah kita tes function nanti. Nah, kalau ini kan berhubung saya kontrolnya cuma satu, maka LIC 001 SV, MV sampai PV. Kalau kontrolnya 2, langsung di sini juga LIC 002 SV, LIC 002 MV, LIC 002 PV dan seterusnya. Nah, setelah itu di save, kemudian di close. Setelah itu kita ke window. Nah, di sini window. Nah, di sini di window itu kita disuruh membuat. Nah, di sini ada CG001 dan GR001. Nah, di sini GR itu untuk menggambarkan proses yang telah kita buat tadi, maksudnya proses yang telah akan kita buat. Ya, di sini untuk GR itu untuk gambar proses saya. Kemudian kalau di CG ini kita ke CG001. Nah, ini udah saya buat CG001. Nah, di sini itu untuk pengontrolan nilainya LIC. Nah, di sini berhubung saya hanya satu kontrol, maka saya buat LIC 1001. Nah, kalau untuk beberapa kontrol bisa di sini LIC 002, LIC 003. Caranya di sini properties, kemudian property pick. Nah, di sini bisa dikasih nama tag name, kemudian klik OK. Setelah klik OK, nah di sini akan muncul nama. Contoh ya, di sini properties, kemudian front property type, kemudian LIC. Oh, di sini klik LIC 002. Bisa di sini OK. Nah, akan muncul. Nah, LIC 002. Berhubung ini saya sudah buat LIC 001, maka LIC 002 nggak perlu karena kontrol saya cuma satu. Nah, jangan lupa di save, kemudian di close. Setelah save kita mulai ke system view. Nah, setelah system view setelah ke CG kita ke GR. Nah, setelah ke GR. Nah, di sini GR kita bisa buat prosesnya. Nah, ini inlet dari splitternya saya buat. Nah, itu caranya gimana sih? Nah, caranya mau gambar itu kita bisa menggunakan nih. Untuk keluarin pensilnya itu kita ke file. Nah, ini open stencil. Nah, gitu ya, edit. Kemudian di sini ada beberapa. Kemudian di sini pool nih untuk pen tools. Kemudian kita bisa memasukkan gambar-gambarnya di ISA. Nah, di sini di ISA itu ada beberapa simbol banyak. Nah, tergantung sesuai kebutuhan kita masing-masing. Oke. Nah, setelah itu setelah buat ini semua, di sini juga ada pipa. Nah, untuk pipanya itu ada sendiri. Pipanya di sini ada pipa,
kita opsional ya, terserah kita. Kemudian di sini ada pompa juga opsional. Nah, setelah itu untuk memunculkan nilai setelah kita tes function, kita ke data karakter. Nah, data karakter ini untuk memunculkan nilai yang ada di LT input sama outputnya sama LIC itu untuk menampilkan di tes function, maka kita ke data karakter. Nah, di data karakter nah seperti ini. Kita data karakter, maka seperti ini nanti munculnya di sini RRN. Kemudian untuk mengasih nama kita ke ini untuk namanya. Nah, bisa diketik sesuai nama yang kita butuhkan, LT001. Setelah itu, setelah kita membuat gambarnya ini, kita save, jangan lupa, kemudian di close. Nah, setelah buat ini semua, kita setelah buat tes function block, setelah masukkan input output, membuat function blocknya, kemudian konfigurasi untuk trainnya, kemudian window di sini kita masukkan CG001 tadi untuk LIC, untuk menamai LIC, kemudian GR001 untuk menggambar proses yang telah kita putuskan untuk dibuat project. Nah, setelah itu, setelah kita selesai buat ini semua, kita ke FCS. Kemudian di sini FCS kita ke test function. Nah, kita klik OK. Nah, kita tunggu untuk test functionnya. Nah, ini kita sudah masuk ke FCS-nya. Tunggu sebentar. Nah, setelah ini download. Nah, ini kita ke file, ke tools. Setelah ini masuk ke test functionnya FCS. Ini FCS 001. Terus kita ke tools, test function, kemudian ke wiring editor, kemudian di sini open. Nah, DR001 setelah kita buat tadi DR001, kita open. Nah, kita open LC001 in. Nah, nih. Kemudian setelah itu setelah kita open, kita download. Kita save dulu. Nah, setelah kita save dulu. Setelah kita save, kita download. Oke. Nah, setelah di-download, kita minimize dulu. Nah, habis itu kita panggil CG0001. Kita enter. Nah, akan muncul LIC yang telah kita buat tadi. Kemudian kita panggil lagi GR0001. Kita call. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya ini saya akan jelaskan dulu. Jadi, ini inlet splitternya itu, kemudian di sini ada splitter. Ini splitter itu seperti kolom yang berfungsi memisahkan fraksi heavy naphtha yang berasal dari fraksi uap hasil kondensasi top produk kolom fraksinator. Jadi ini dari fraksinator kemudian ke naphtha splitter berupa fraksi uap hasil kondensasi top produk kolom fraksinator. Dimasuk ke splitter ini dipecah menjadi dua fraksi, yaitu light naphtha dan heavy naphtha berdasarkan titik didiknya. Nah, levelnya diatur 65, set point-nya tuh diatur 65. Nah, ini kita buat otomatis dulu. Oke, kita ganti SW-nya itu 65 ya, kemudian enter. Nah,
jalan 65. Nah, di sini itu kenapa sih diatur 65 itu agar ketinggian level pada kolom dapat terjaga sesuai dengan set point. Sehingga fraksi berat tidak jadi set point-nya ini di sini diatur karena karena agar tetap pada nilai yang diinginkan agar equipment-nya ini tetap bekerja secara optimal. Kenapa sih butuh pengontrolan level di sini? Kenapa sih butuh dikontrol levelnya agar ketinggian level pada kolom itu dapat terjaga sesuai dengan set point-nya 65, sehingga fraksi berat, fraksi heavy naphtha ini tidak terikut naik menuju top kolom seperti sini dan tercampur dengan lake naphtha. Dan di sini sensornya itu menggunakan displacer, jadi berat akan berkurang atau bertambah sesuai perubahan ketinggian dari levelnya. Nah, jika ada error, jika PV melebihi SV, jika PV di sini yang dihasilkan untuk melebihi SP, nah maka akan menambah bukaan valve di sini. Jadi dia akan mengirimkan sinyal ke LIC, kemudian LIC akan mengirimkan kontrol valve untuk membuka bukaan valve-nya. Jadi menambah aliran dari crude-nya atau dari produknya agar yang MV-nya tadi atau SPV-nya tadi sesuai lagi dengan set point. Karena kelebihan kan PV-nya tadi, maka agar sesuai dengan set point, maka LIC memerintah CV untuk membuka bukaan atau menambah bukaan alirannya. Nah, kalau ada error lagi, PV-nya itu kurang dari SP, maka LIC akan memberikan sinyal ke CV untuk mengurangi bukaan valve. Jadi dia menghambat atau mengurangi aliran dari crude oilnya atau produknya di sini. Nah, kita tunggu sesuai dengan PV-nya ya, agar sesuai dengan set point, biar kita tahu itu akan stay atau stabil di 65, karena ini kita belum kontrolkan atau kita belum hubungan ke lapangan, jadi belum ada PV yang masuk. Jadi PV-nya juga akan sesuai dengan set point karena belum ada error yang ada sesuai lapangan, karena belum kita kontrolkan atau kita hubungan ke lapangan. Nah, ini nanti setelah 65 nanti akan saya nolkan lagi untuk kita memunculkan grafiknya. Kita tunggu ya, kita tunggu sebentar. 65. Ini agak lama karena udah mendekati set point, maka kenaikannya itu agak lama untuk MV dan PV-nya. Tunggu sebentar aja. Untuk info saja, di sini transmitternya itu masih analog ya, menggunakan 4-20 mA, belum digital. Kita tunggu sebentar. Nah, ini akan mendekati 65, akan mendekati set point. Nanti akan PV dan MV akan berubah atau akan berhenti, stay di 65. Dan nanti akan saya ubah lagi ke 0. Nanti PV dan MV juga akan turun mengikuti SV-nya, ikuti set point-nya. Pas setelah 65 saya akan nolkan lagi. Nah, ini setelah 65, dia akan 65. Nah, di sini saya akan ubah lagi SP-nya menjadi 0. Langsung akan turun gratis cepat. Nah,
kita tunggu turunnya sampai 0. Setelah itu kita runningkan grafiknya. Nih masih 25, masih 20-an. Kita tunggu. Nah, ini udah mendekati, turun terus. Nah, untuk itu, untuk ke 0 masih membutuhkan waktu yang agak lama ya. Kita tunggu. Nah, kenapa ini saya nolkan lagi? Kenapa saya menunggu PV dan MV-nya itu 0? Nah, supaya grafik nanti setelah 0 kita runningkan grafik, kita gantikan 65. Nanti grafiknya akan juga saya agar kita bisa tahu stabil gitu. Jadi naik terus stabil ke 65. Nah, ini kalau sudah mau mendekati SV itu pasti lama. Nah, ini tunggu untuk 0 dulu ya, agar grafiknya nanti stabil atau sesuai keinginan kita. Nah, ini sudah akan mendekati SV 0. Kita tunggu. Nah, ini sebentar lagi ya akan 0. Nanti setelah 0 kita tuning dulu, baru kita ganti SV-nya akan 60. Maka nanti grafiknya akan menyesuaikan gerak dari PV dan MV-nya. Nah, ini siap-siap untuk kita tuning ya. Sebentar. Kita tunggu 0 dulu. Ini lama untuk mendekati, untuk pasnya itu lama. Kita tunggu ya. Nah, ini udah mulai 0, kita tuning dulu. Nah, di sini nanti akan muncul grafiknya. Kita ganti SV-nya 65. Enter sesuai dengan set point di lapangan. Nah, ini akan mulai muncul grafiknya. Di sini tadi trennya kan, ini ada PV, SV, MV muncul.
Nih PV. Nah, di sini PID ya 120, 0, belum saya masukkan nilainya karena belum dikontrol serius. Nah, P-nya 100, I-nya 20, D-nya 0. Akan menghasilkan grafik seperti ini. Kita lihat grafiknya sampai stabil ya. Maka ditunggu untuk stabilnya, nih sebentar lagi akan stabil mungkin. Karena PV-nya akan mendekati SV. Setelah nanti PV-nya mendekati MV, PV-nya mendekati SV, grafiknya akan stabil. Ini sudah mulai 50, grafiknya sudah mulai naik terus. Nah, ini sudah mau masuk 60, itu kan maka akan grafiknya akan mulai stabil karena mendekati 60. Nah, ini sudah kelihatan akan stabil nih, sesuai dengan set point-nya. Nah, grafiknya nih set point-nya ya, nih set point kita atur 65. Nah, ini grafiknya seperti ini, akan mendekati set point-nya. Karena sudah mau mendekati set point ini kira-kira 63, nih grafiknya sudah seperti ini, sudah mulai mendekati juga. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah selanjutnya kita membuat switch dengan cara FJS 001, kemudian kita pilih switch, kemudian switch dev. Nah, setelah itu kita ke 600 ya, sesuai modul. Karena di sini modulnya memilih switch 600, maka yang diisi switch 600, kita isi SW 600 start switch, kemudian 602 switch 602 switch, kemudian switch 603 diisi seperti ini. Setelah itu kita save. Setelah save kita close. Nah, setelah di close setelah kita memilih, kemudian kita ke message ke OK0101, kemudian di sini ditulis message-nya sequence finish. Ini colornya red, ini CG003 untuk relate Windows name-nya. Kemudian selanjutnya kita save. Nah, setelah save kita close. Nah, kemudian kita buat function blocknya, kemudian di DR003 buat function blocknya seperti ini dengan cara insert function block. Nah, ini sequence table ST16, klik OK. Kemudian TM dengan ini TM sequence elemen 1, kemudian klik OK, kemudian CTS, klik OK, kemudian dikasih name estetik. Untuk ST16 nya kita beri nama ST301, kemudian untuk TM nya TM301, kemudian CTS nya kita kasih nama CT301, kemudian ditarik wiring ditarik, kemudian di save. Setelah di save sampai error 0, warning 0, kita close. Kemudian setelah itu kita kembali lagi, kita ke ST16 properties, cancel, ke ini kita klik sampai warna hijau. Nah, kemudian edit detail. Nah, edit detailnya seperti ini sesuai modul SW600PV on
TM301 BSTS setup, kemudian CT301 BSTS setup, kemudian TM301 OP, CT301 action, kemudian CT301 action start on off. Kemudian ini sesuai modul. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah itu kita close. Kemudian setelah itu kita ke GR. Nah, kemudian ke IS, config ke window, kemudian ini window, kemudian klik kanan, create new window, kemudian ini kita tulis GR00 CG003, kemudian sequence table. Ini window komennya sequence table, maka akan muncul CG0003. Kemudian selanjutnya akan kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk faceplate-nya yang pertama ini, properties kita faceplate pertama, kemudian property P kita SW600. Oke. Kemudian untuk faceplate kedua, kemudian property P kita tulis SW602. Kemudian untuk faceplate ketiga kita tulis SW603. Nah, selanjutnya ini untuk ini ditulis faceplate 1 ST301. Nah, untuk ini faceplate yang kedua untuk TM301. Setelah itu di sini yang terakhir kita ganti dengan tag name CT301. Klik OK. Kemudian save. Kemudian kita close. Setelah itu yang terakhir kita ke FCS, kemudian di sini seperti tadi test function. Oke. Nah, ini untuk test function-nya seperti tadi, kita ketus. Kita tunggu sebentar, kemudian ketus wiring editor, kita open DR001, open, kemudian di download. Nah, kemudian habis itu di download. Oke. Nah, setelah itu kita panggil saja ke CG0003 CG003 call. Nah, akan berupa ini bisa untuk tampilan functionnya, sequence table-nya seperti ini, bisa kita tuning, dan bisa kita on off. Nah, ini bisa kita on off. Kemudian ini juga seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, untuk GR001, nah ini, kemudian untuk CG001 seperti ini. Nah, ini bisa kita atur untuk hey-nya. Kita bisa atur hey-nya nih 80%.
Oke, kemudian ini juga bisa diatur 80%, oke 20. Kemudian low-nya juga diatur. Ini low-nya kita low. Setelah itu kita manualkan, otomatiskan, kemudian kita pindah SW nya 65 sesuai lapangan, dan ini akan berjalan. Kalau masih di bawah batas low akan merah. Nah, ini sudah mulai hijau karena sudah melewati batas low. Nah, untuk alarmnya di sini terdeteksi low. Alarmnya berfungsi karena tadi sudah dipanggil di sequence table. Nah,